undang Jemaat Efratawosi Rayong 5. Mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-66 tahun Jemaat GKI Efratawosi. Semoga Jemaat Efratawosi semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Efratawosi yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Baik semua? Sehat-sehat? Kita bersyukur ya, hari ini kita bersuka cita karena Jemaat GKI Efratawosi boleh ditambahkan 1 tahun usia oleh Tuhan sehingga hari ini genap berusia 66 tahun. Puji Tuhan kita boleh merayakannya dan Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengikuti ibadah syukur kita yang akan kita laksanakan di malam hari ini. Boleh mengikuti dengan liturgi yang ada tapi juga melalui infocus yang ada kita boleh ikuti bersama. Mari kita akan mulai dengan ibadah kita. Kita akan mengikuti ibadah ini dari awal dalam liturgi yang sudah ada. Lihatlah betapa baiknya Tuhan Allah kita. Dia mengadakan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia yang telah menganugerahi kita kehidupan. Dialah juga yang telah memperkenankan kita untuk boleh memperingati hari ulang tahun Jemaat GKI Efratawosi yang ke-66 tahun pada hari ini. Karena itu bersyukurlah, bernyanyilah, bermazmurlah baginya, dan tinggikanlah namanya yang kudus oleh karena kasih setianya. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dan kita akan bernyanyi bersama-sama dalam nyanyian Oikumene. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ulangi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali dan kita akan terus memuji Tuhan di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan pada ayatnya yang pertama dan akan dilanjutkan dengan nyanyian rohani nomor 16. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi
Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita lanjutkan dengan nyanyian rohani nomor 16 ayat 1 dan 2. Kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan dalam puji-pujian ini. Rohani nomor 16, sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Pemimpin hidupmu yang mendengar seruan, yang oleh rahmat-Nya memberi anugerah, dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Sempurna kayanya, sempurna kayanya, olehnya diberkati semua anak-Nya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi kekuatan dan terang di atas bahaya maut, kuasa-Nya menang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 118 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Tuhan, dengarkanlah pengharapan dan doa kami. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pendeta M. Lahimuddin, Emis, dan kepada Ibu Pendeta disilakan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian pembacaan firman Tuhan dalam mensyukuri akan berkat Tuhan di hari ini terambil di dalam Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-5. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-5. Mari kita berdoa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Di dalam putramu tunggal Tuhan Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, dalam satu sukacita iman, dalam mensyukuri akan berkat Tuhan 66 tahun, Tuhan telah memberikan persekutuan ini. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus tolong kami,
supaya firman yang kami baca, kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi terus memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami tetap ada di dalam kasih setia Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal yang sia-sia, dan biarlah hanya kuasa Tuhan menolong kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bagian pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul Yesus Kristus Batu Penjuru, ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat dan anugerah-Nya, memberikan waktu dan kesempatan di dalam persekutuan jemaat untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam perayaan hari ulang tahun Jemaat GKI Ephrata Wosi yang ke-66 tahun. Untuk tahun ini, di dalam perayaan yang terjadi, sedikit berbeda dengan keadaan-keadaan yang lalu, di mana ketika hari ulang tahun, kita rayakan di dalam persekutuan jemaat yang dihadiri oleh jemaat dalam satu sukacita iman. Tetapi di tahun ini, kita merayakan hari ulang tahun tidak di dalam persekutuan jemaat yang besar, tetapi kita ada di tengah-tengah keluarga-keluarga kita. Tetapi apapun keadaan yang kita alami, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk boleh memuliakan nama Tuhan, untuk bersyukur akan pemberian Tuhan bagi persekutuan jemaat kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam mensyukuri akan berkat Tuhan, maka bagian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima. Sekali lagi saya hendak membaca, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika seseorang atau tukang bangunan, dia hendak membangun rumah, maka untuk memperoleh rumah yang indah, hasil yang maksimal, maka tukang bangunan dia akan membuat rumah itu dengan indah. Dia tidak membangun dengan asal-asalan, tetapi dia akan membangun rumah itu dengan baik. Dan jika rumah itu dibuat dengan dasar batu, karena ada rumah terbuat dari batu, ada dari papan. Ketika rumah itu dibuat dengan dasar batu, maka tentunya tukang akan mempersiapkan, akan mengatur untuk menyusun batu-batu dengan baik.
Dia akan memberikan tempat kepada batu yang satu dengan batu yang lain untuk menyusun sampai dengan selesai, membuat atau membentuk satu bangunan yang indah. Sehingga orang yang mempunyai bangunan atau rumah itu akan merasa senang. Bukan hanya itu saja, tetapi orang yang melihat bangunan itu juga akan merasa senang karena nampak indah dari susunan batu-batu yang begitu rapi dan bagus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Petrus menggambarkan kehidupan orang-orang percaya seperti satu bangunan yang rapi tersusun. Dia memberikan nasihat kepada umat atau pendatang yang pada waktu itu tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ketika mereka menghadapi penganiayaan, ketika mereka menghadapi pergumulan pada waktu itu, mereka diingatkan bahwa mereka harus tetap kuat di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan kehidupan orang-orang percaya digambarkan seperti seorang yang membangun rumah, di mana Tuhan Yesus sebagai dasar, Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka digambarkan sebagai batu-batu yang rapi tersusun, yang harus menunjukkan identitas mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup mereka digambarkan seperti sebuah bangunan, di mana antara batu yang satu rapi tersusun dengan yang lain. Mereka harus menunjukkan sikap hidup yang benar di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya, teristimewa di dalam persekutuan mereka sebagai umat Tuhan. Mereka digambarkan seperti sebuah rumah, sebuah gedung yang disusun dengan batu-batu yang begitu rapi dan indah, membentuk satu bangunan. Dan dari gambaran itu, Rasul Petrus dia mau mengarahkan bahwa sesungguhnya kehidupan orang-orang yang percaya bukan seperti bangunan yang mati saja, tetapi dia mau mengarahkan mereka memang digambarkan seperti batu-batu yang disusun, tetapi batu-batu itu harus hidup. Artinya, di dalam kehidupan persekutuan jemaat, mereka yang terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, yang terdiri dari karunia-karunia yang berbeda-beda, mereka harus saling melengkapi. Mereka harus saling membangun. Mereka harus saling menguatkan. Harus ada sesuatu yang mereka lakukan di dalam persekutuan. Dan mereka digambarkan sebagai batu yang hidup. Artinya bahwa mereka di dalam pelayanan kehidupan sehari-hari, mereka harus menunjukkan sikap hidup seperti batu-batu yang disusun begitu rapi. Demikian juga kehidupan mereka keseharian harus menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan, dan mereka harus membuktikan itu dalam tindakan-tindakan mereka, tetapi juga dalam membangun jemaat Tuhan. Sekali lagi, mereka terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang Yahudi, ada orang yang bukan Yahudi, tetapi juga mereka terdiri dari karunia yang berbeda-beda. Justru dalam karunia yang berbeda-beda itu, mereka saling membangun satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain, untuk pertumbuhan iman mereka. Yang digambarkan oleh Petrus dikatakan bahwa, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu itu tidak mati, tetapi mereka harus menjadi batu hidup. Artinya ada sesuatu yang harus mereka lakukan untuk pembangunan iman mereka.
di hadapan Tuhan, tetapi juga untuk membangun iman mereka yang mereka tunjukkan di dalam persekutuan ibadah-ibadah mereka, saling menolong satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga ketika mereka berhadapan dengan begitu besar tantangan apapun, mereka tetap menjadi kuat, mereka tetap diikat dalam satu kasih dan digambarkan sebagai batu hidup, sehingga di dalam keadaan apapun mereka tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka tetap melakukan tugas pelayanan mereka untuk menjadi berkat bukan hanya dalam persekutuan mereka, tetapi juga dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan orang lain di sekitar mereka berada. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita boleh ada di dalam satu persekutuan kasih. Kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, ibadah yang kita lakukan di hari ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya jemaat dikumpulkan, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kegiatan perayaan, ada kegiatan-kegiatan lain dengan begitu bersukacita, tetapi juga begitu semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan baik PKB, PW, PAM, tetapi juga PART. Ada banyak kegiatan-kegiatan untuk menyongsong hari yang bersukacita. Tetapi juga ketika di hari yang bersukacita, jemaat dikumpulkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam satu persekutuan yang besar. Setelah jemaat memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah, kita ada makan bersama. Tetapi hari ini sedikit berbeda dengan keadaan tahun-tahun yang lalu. Tetapi sekali lagi, apapun kondisi kita di hari ini, dengan adanya COVID-19, kita diarahkan untuk beribadah di keluarga-keluarga kita masing-masing, termasuk di dalam perayaan kita. Kita juga beribadah di keluarga masing-masing, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan tidak boleh mempengaruhi keadaan kita. Ketika dalam keadaan suka atau duka, ketika dalam keadaan senang atau tidak senang, ketika dalam keadaan memungkinkan atau tidak memungkinkan, kebenaran Injil Tuhan, firman Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan harus tetap diagungkan. Dan hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan boleh memuji memuliakan nama Tuhan. 66 tahun yang lalu, dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan telah menyatakan kasih-Nya di dalam persekutuan jemaat. 20 Mei tahun 1954, dalam kondisi dan keadaan pada waktu itu, Tuhan lewat kasih-Nya berkarya di dalam Roh Kudus-Nya, menggerakkan para tua-tua yang ada pada waktu itu dengan kondisi dan situasi, tetapi tidak menyurutkan mereka untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan kasih Tuhan, maka di dalam mereka merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, tepatnya hari Minggu tanggal 20 Mei tahun 1954, para tua-tua kita pada waktu itu mereka sepakat untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam satu persekutuan yang kudus. Dan hari ini kita boleh ada merayakan 66 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih. Semuanya boleh terjadi hanya karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Tuhan telah menghadirkan berita sukacita Injil
sehingga semakin banyak orang memuji memuliakan nama Tuhan. Sebagai keluarga, sebagai persekutuan, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang berikutnya dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua, kalau pada tahun 1954, 66 tahun yang lalu, mereka dengan penuh syukur dan sukacita, mereka datang memuji memuliakan nama Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apakah sukacita yang mereka alami pada tahun 1954, 66 tahun yang lalu, juga masih terjadi bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudari? Tentunya kita boleh menjawab, ya, masih terjadi. Karena ada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kita. Dalam mensyukuri akan berkat Tuhan, dari bagian pembacaan firman Tuhan ini, maka mengingatkan kepada kita, kalau hal yang pertama kita diingatkan boleh bersyukur, maka hal yang kedua mengingatkan kepada kita, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. 66 tahun yang lalu, bagaimana karya dan kasih Tuhan telah menganugerahkan sehingga umat boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan kondisi pada waktu itu, dan dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan-perkembangan yang ada, mempengaruhi juga di dalam pelayanan, baik pertambahan jumlah daripada warga jemaat semakin meningkat, bukan hanya itu saja, tetapi fasilitas juga semakin meningkat sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu, kalau fasilitas sudah mendukung, kalau umat sudah bertambah banyak, pertanyaan bagi kita, dengan bertambahnya pertambahan jumlah warga jemaat, bagaimana dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus? Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Ketika kita sudah ada di dalam usia 66 tahun, dengan fasilitas yang mendukung, bagaimana dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus menghadapi segala situasi dan kondisi, termasuk pada saat seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, firman ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan mau supaya dengan bertambahnya jumlah warga jemaat, tetapi kualitas iman juga kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita harus bertumbuh di dalam Tuhan terus menerus. Bagaimana iman kita selalu untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan? Maka tidak ada jalan lain selain kita harus membuka terus menerus hati kita, keluarga kita, pribadi kita, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ketika pada saat ini kita menghadapi COVID-19, kita diarahkan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Sesungguhnya kita melihat itu sebagai suatu berkat ketika kita ada di dalam persekutuan, baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai anak, kita boleh ada dalam persekutuan. Itu salah satu untuk membangun iman percaya kita, sehingga kita semakin dikuatkan satu dengan yang lain. Yang berikutnya, dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-66, secara khusus Jemaat GKI Ephrata Wosi, kita sebagai warga jemaat terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi juga karunia yang Tuhan berikan bagi kita secara berbeda-beda pula. Karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita, biarlah kita terus untuk membangun iman percaya kita satu dengan yang lain. Sebagai batu-batu yang hidup, kita tidak boleh berjalan sendiri. Warga jemaat harus mendukung majelis jemaat,
Majelis jemaat harus saling mendukung satu dengan yang lain. Demikian juga dengan sebaliknya. Warga jemaat mendukung unsur-unsur yang ada dan kita semua saling mendukung dalam pelayanan. Tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Tetap semangat di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga pelayanan kita semakin bertumbuh, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita tetap ada di dalam kasih setia Tuhan. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai persekutuan jemaat, kita bersyukur karena Tuhan menghadirkan kita dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Itu sebagai satu kekayaan yang Tuhan berikan bagi jemaat GKI Ephrata Wosi untuk saling membangun, saling melengkapi, saling mendoakan satu dengan yang lain dengan karunia yang berbeda-beda. Kita tetap semangat untuk membangun iman percaya kita, tetap semangat untuk mendukung pekerjaan Tuhan, tetap semangat untuk mendukung pelayanan di dalam jemaat, supaya lewat pelayanan yang kita lakukan, maka kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, dari bagian pembacaan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, biarlah kita juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diberikan karunia oleh Tuhan berbeda-beda. Kita bukan saja ada di dalam persekutuan jemaat, tetapi kita juga ada di dalam tugas dan tanggung jawab serta profesi kita masing-masing. Oleh sebab itu, biarlah kita juga dipergunakan sebagai batu yang hidup. Artinya saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika Tuhan menempatkan kita dalam persekutuan jemaat, tetapi juga ditempatkan di profesi kita masing-masing, maka kita juga harus menjadi batu yang hidup. Kita harus menjadi berkat. Lewat apa? Lewat tindakan-tindakan kita keseharian. Kita harus menjadi berkat. Ketika mungkin di dalam kehidupan kita tidak menjadi batu yang hidup, kita menjadi batu sandungan, maka kita perlu untuk datang kepada Tuhan, membaharui diri kita, hati kita. Ketika kita di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita atau pelayanan kita tidak melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka kita harus meminta tuntunan Roh Kudus dari Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan-pekerjaan kita boleh membawa pujian hormat, tetapi juga lewat pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, di mana saja lewat profesi kita juga boleh membawa orang untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Lewat persekutuan hidup kita dengan Tuhan, tetapi juga kita menampakkan itu dalam kebersamaan di dalam persekutuan jemaat untuk saling membangun satu dengan yang lain, tetapi juga kita bersama-sama ada di dalam satu kasih dengan profesi kita yang berbeda-beda. Kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi jemaat kita 66 tahun yang lalu, Tuhan telah menyertai dan melindungi para tua-tua kita. Pada waktu itu mereka membangun persekutuan jemaat, dan dengan dukungan warga jemaat, hamba-hamba Tuhan yang melayani, sampai dengan hari ini 66 tahun, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tetap ada di dalam kasih setia Tuhan, bergandengan tangan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga lewat persekutuan pribadi kita, keluarga kita, khusus jemaat kita 66 tahun, Tuhan tetap berkarya, dan lewat persekutuan kita nama Tuhan tetap dipuji, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk kita bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat dengan memberikan persembahan syukur yang sudah kita siapkan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan bernyanyi dari nyanyian pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan, dan sekaligus kita akan berdoa syafaat, berdoa syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kekal kudus, Tuhan yang maha kuasa, Bapa yang kami panggil sebagai Bapa kami oleh karena Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami umat-Mu Tuhan datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Karena kami tahu ada begitu banyak sekali berkat-berkat Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau telah memberikan kepada kami berkat-berkat jasmani, tetapi Engkau juga memberikan kepada kami berkat-berkat rohani. Yang oleh karena berbagai berkat ini Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami ke masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kiranya persembahan ini dapat digunakan sungguh-sungguh untuk mendukung pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat. Dan terlebih daripada itu Tuhan Bapa di surga, kami berdoa dan memohon kepada-Mu supaya Engkau memberkati semua saudara-saudara, tangan-tangan yang sudah terulur dengan memberikan pengucapan syukur ini dan juga memberikan persembahan ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami memperingati hari ulang tahun daripada jemaat kami yang ke-66. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dalam usia 66 tahun yang cukup panjang, banyak suka dan duka kami alami dalam kehidupan ini. Tetapi lihatlah Tuhan, sampai saat ini Engkau masih memelihara kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terutama akhir-akhir ini, jemaat-Mu dikejar-kejar perasaan takut oleh karena adanya COVID-19 atau virus corona ini yang mengancam seluruh permukaan bumi ini. Juga negara kami Indonesia, bahkan Provinsi Papua, Kabupaten Manokwari, dan bahkan juga gereja-Mu sendiri. Tetapi kami mengucap syukur, berterima kasih kepada-Mu, karena meskipun keadaan begitu hiruk pikuk, begitu menakutkan, tetapi Tuhan tetap melindungi menyertai umat-Mu hingga sampai saat ini tidak ada yang mengalami duka cita oleh karena COVID-19 ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di hari ulang tahun yang ke-66 ini. Sungguh kami angkat hati kami kepada-Mu,
Kami mengucap syukur atas seluruh pemeliharaan kepada kami Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kepadamu Tuhan, karena hari-hari masih panjang di hadapan kami, dan tidak jelas bagi kami siapa yang menjadi musuh kami, siapa yang menjadi sahabat kami. Tuhan, Bapa di surga, Engkau ada di hadapan kami. Tetaplah memelihara umat-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari susah mara bahaya, umat-Mu lindungilah kiranya. Tolong kami Tuhan, ketika kami tidak mengerti di mana COVID-19 ini atau Corona ini berada, Engkaulah kiranya Tuhan menunjukkan kepada kami jalan apa yang harus kami lakukan atau apa yang harus kami hindari, supaya kami benar-benar terhindar dari penyakit yang membahayakan ini. Kami percaya kepadamu Tuhan, kami beriman kepadamu, dan Engkau akan memelihara seluruh umat-Mu. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, oleh karena itu kami berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya perlindungan yang berasal daripada Engkau melingkupi seluruh hamba-hamba-Mu yang bekerja dalam jemaat ini. Mulai dari Ibu Pendeta, para majelis jemaat, penatua, syemasi yang ada, juga para pekerja-pekerja yang mengabdikan tenaganya, pikirannya, segala sesuatu yang ada padanya bagi pelayanan di dalam jemaat ini. Tuhan Bapa di surga, Engkau berkati mereka semua. Engkau limpahkan kasih setia-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau mendengarkan doa ini dan Tuhan akan memberkati mereka semua. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Injil di tanah Papua. Meskipun keadaan seperti ini, biarlah kiranya gereja-Mu tetap eksis. Dalam arti biarlah tetap ibadah-ibadah dilaksanakan. Ketika kami tidak bisa beribadah dalam gedung gereja ini bersama-sama seperti masa lalu Tuhan, tapi kami rindu tetap memohon kepadamu. Ibadah-ibadah itu dipindahkan ke rumah-rumah, supaya setiap umat-Mu mengambil bagian beribadah. Mungkin ini kehendak-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, sehingga seluruh umat-Mu tetap melaksanakan ibadah tiap-tiap hari di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kiranya iman percaya kami bertumbuh dan bertumbuh tiap-tiap hari, oleh karena sebagai akibat daripada corona yang melanda dunia ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi para suster, para medis, para dokter yang ada, para mantri yang berjuang mati-matian Tuhan untuk memelihara kesehatan daripada masyarakat-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berilah kekuatan kesehatan senantiasa bagi mereka juga. Mereka besar kemungkinan akan terpapar dengan virus ini, tetapi jika Engkau melindungi mereka, maka kami percaya Tuhan Bapa di surga, mereka akan terhindar dari bahaya-bahaya ini. Kami serahkan seluruh para medis ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkat-Mu kiranya menyertai mereka semua. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah ini. Tuhan Bapa di surga, mampukan hamba-hamba-Mu ini untuk mengambil kebijaksanaan, supaya peristiwa-peristiwa yang mengerikan ini kiranya dapat terhindar sesegera mungkin. Terima kasih Bapa di surga. Semua kuasa ada di dalam tangan-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam kehendak-Mu itu Tuhan, selipkanlah keselamatan daripada umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dipermuliakan Engkau. Ada begitu banyak hal yang hendak kami mohonkan daripada-Mu Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa Engkau lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Berikanlah kiranya itu untuk kami. Terpuji nama-Mu, dipermuliakan Engkau. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mohon semua ini kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan Kidung Jemaat nomor 415. Kidung Jemaat 415. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 kita nyanyikan sambil duduk, sedangkan ayat yang kedua kita nyanyikan sambil berdiri. Gembala baik bersuling dan merdu membimbing aku pada air yang tenang. Gembala baik bersuling dan merdu membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku,
pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sumber kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah tenang, tetaplah percaya kepada Yesus Kristus apapun yang terjadi dengan kehidupan ini, dan tetaplah menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan jemaat duduk kembali. Demikian Bapak Ibu Jemaat Efrata Wosi yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai, ibadah pengucapan syukur atas hari ulang tahun Jemaat GKI Efrata Wosi yang ke-66 tahun. Kiranya ibadah syukur kita berkenan kepada Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Teristimewa kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya menjadi pedoman, menjadi tuntunan dalam kehidupan kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan dengan acara ulang tahun ya, karena biasa kalau dalam ulang tahun pasti ada kue tar. Nah, kue tar ini sudah disiapkan oleh panitia Rayon 3, ada di depan kita dan kita akan bersama-sama ya menyaksikan, bahkan kita akan memasang lilin ya, tanda lilin ini adalah tanda kasih Tuhan, terang Kristus di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa ketika kita memasang lilin, kita percaya bahwa terang Kristus ada di dalam kehidupan jemaat, khususnya jemaat Efrata Wosi, dan kita dituntun juga untuk berjalan di dalam terang Kristus. Sementara kue tar ini melambangkan sukacita, melambangkan kebahagiaan, kegembiraan. Ya, oleh karena itu setiap ulang tahun pasti ada kue tar dan ada lilin. Nah, karena itu mari Bapak Ibu sekalian mewakili akan unsur-unsur yang ada, kita akan panggil dari setiap unsur untuk ada di depan kue tar untuk kita sama-sama ya memasang lilin, dan kita akan menyanyi ya lagu yang biasa kita nyanyikan dalam ulang tahun, yaitu ya selamat ulang tahun. Saya panggil dari unsur PW, mewakili unsur PW satu orang bisa ke depan. Unsur PKB, mewakili unsur PKB satu orang bisa ke depan bersama tentunya pelayan
firman kita, yaitu Ibu Ketua Jemaat kita, Bapak Ibu Pendeta M. Lahimudin. Bapak Guru Jemaat Cemar Paung boleh maju ke depan. Unsur PKB ada? Ya. Unsur PAM 1 orang. Unsur PAR? Ya. Unsur PAR ada? Ya. Mari, satu-satu orang mewakili semua jemaat GKI Efratawosi dari rayon 1 sampai rayon 6. Ya. Tidak seru kalau kita tidak bakar lilin ya, atau potong kue ulang tahun. Ya. Ya, karena kita masih ada pada aturan pemerintah supaya berjarak-jarak, ya. Tidak ada tiup lilin karena pakai masker. Baik, kalau sudah siap Bapak Ibu sekalian, mari kita memuji Tuhan atau kita bernyanyi bersama-sama selamat ulang tahun. Dengan penuh sukacita, jemaat di rumah menyanyi semua. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Mewakili panitia 1. Panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Ulang. Selamat ulang tahun kami ucapkan buat jemaat. Selamat panjang umur kita akan doakan buat jemaat. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Ya, sambil lilin dipasang, kita menyanyi panjang umurnya. Lilin dipasang. Ya. Panjang umurnya serta mulia sertamu. Ya, lilin sudah dipasang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun di gedung gereja ini mewakili beberapa dari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, tetapi baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kasih sayangnya sehingga kita boleh merayakan hari ulang tahun Jemaat GKI Efratawosi yang ke-66 tahun. Lilin telah dipasang, biarlah kehidupan kita, baik sebagai hamba-hamba Tuhan maupun warga jemaat, kita ada dalam kebersamaan untuk tetap bersinar seperti lilin, walaupun sinarnya tidak menampakkan terlalu besar, tetapi di mana saja kita berada, termasuk di dalam persekutuan kita, biarlah sinar kasih Tuhan Yesus boleh terpancar lewat kehidupan kita, pelayanan kita, dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Selamat ulang tahun yang ke-66 kepada seluruh warga jemaat GKI Efratawosi. Biarlah di dalam kebersamaan kita tetap saling mendukung di dalam pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Itulah jemaat, syukur kita kepada Tuhan. Kita sudah menyaksikan lilin 66 tahun sudah terpasang di depan kita.
ya 66 tahun sudah terpasang, dan sekarang kita akan ya menyaksikan kue, walaupun hanya simbol. Ibu Pendeta potong sedikit, ya kuenya dipotong sedikit, tanda bahwa kue ini dipasang atau dipajang di sini Ibu Pendeta untuk dinikmati, tapi karena situasi begini kita tidak bisa nikmati. Nanti jemaat yang lain ya mereka tidak dapat kalau kita yang di sini saja ya. Jadi mari kita menyaksikan Bapak Ibu sekalian pemotongan kue ya, pemotongan kue, dan masih pujian masih terus dilantunkan, yaitu selamat ulang tahun bagi Jemaat Ephrata Wosi. Ibu Pendeta potong sepanggal saja. Selamat ulang tahun. Ibu Pendeta potong kue ya. Ucapkan buat jemaat, selamat panjang umur. Kita akan doakan buat jemaat, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia ya. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, tanda syukur kita berakhirnya ibadah syukur kita dan juga pemotongan kue ulang tahun. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian ibadah kita, maka berakhir pula acara atau kegiatan ulang tahun kita di malam hari ini. Selamat buat semua jemaat yang ada di rumah, Tuhan memberkati. Shalom untuk kita semua. Shalom. Tuhan memberkati kita. Selesai. Selamat hari ulang tahun Jemaat GKI Ephrata Wosi. Selamat ulang tahun untuk Jemaat GKI Ephrata Wosi. Selamat hari ulang tahun GKI Ephrata Wosi. Selamat ulang tahun kepada Jemaat GKI Ephrata Wosi. Selamat ulang tahun kepada Jemaat GKI Ephrata Wosi. Selamat ulang tahun Jemaat GKI Ephrata Wosi yang ke-66 tahun. Selamat ulang tahun buat Jemaat GKI Ephrata Wosi yang ke-66 tahun. Selamat hari ulang tahun Jemaat GKI Ephrata Wosi yang ke-66 tahun. Selamat ulang tahun untuk Gereja GKI Ephrata Wosi yang ke-66 tahun. Happy birthday GKI Ephrata Wosi yang ke-66 tahun. Selamat ulang tahun untuk Jemaat Ephrata Wosi yang ke-66 tahun. Selamat ulang tahun kepada GKI Ephrata Wosi yang ke-66 tahun. Selamat hari ulang tahun untuk Jemaat yang ke-66. Tetap semangat dalam melayani Tuhan dalam keadaan zaman yang sekarang ini. Selalu bersemangat dalam pelayanan untuk semua unsur yang ada dan semakin melayani dengan kasih. Tetap setia dalam pelayanan, ada untuk melayani dan menjadi tempat pertumbuhan iman serta pelayanan bagi Jefsi Choir. Tetap setia dalam pelayanan Tuhan dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat terus mendayung bersama bahtera yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya pelayanan dari Gereja Ephrata Wosi akan terus menyebarluaskan Injil Kristus dari Papua hingga ke ujung bumi. Semangat, maju terus, bertumbuh dalam iman dan kasih Tuhan Yesus. Semoga pada satu lagi usia yang pertama pada hari ini dapat menjadi penguat, pendorong, serta berkat yang berlimpah bagi seluruh jemaatnya dalam menjalani pelayanan ke depan. Dan semakin setia untuk melakukan misi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu senantiasa memberkati dan kiranya menjadi berkat bagi banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga di dalam pelayanan dan pekerjaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.